Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhandi dari kelas S6Q. Untuk materi kali ini saya akan membawakan tentang narkoba dalam perspektif Islam. Untuk mata kuliah ini yaitu mata kuliah akhlak dan etika. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang narkoba dalam perspektif Islam. Dalam perspektif hukum Islam, masalah penyalahgunaan narkoba termasuk masalah ijtihad karena tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah, maka masalah hukum narkoba dalam Islam dikiaskan dengan hukum khamar karena sama-sama memiliki efek memabukkan, membius dan melemahkan. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana, dan malapetaka yang berbahaya baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Narkoba itu dari singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah lainnya adalah nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah narkoba berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 sejak terbentuknya Badan Narkotika Nasional yang sering kita dengar dengan BNN. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketagihan. Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika ini lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa alias kehilangan kesadaran sepenuhnya. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan menimbulkan ketergantungan. Dicatat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Bahan ini bisa mengarahkan atau sebagai jalan adiksi terhadap narkotika. Dalam perspektif Islam, narkoba identik dengan khamar, yang secara etimologi berarti menutupi. Yang dimaksud khamar itu adalah sesuatu yang menutupi kepala seperti sorban atau kerudung. Dinamakan khamar karena menutupi atau mengacaukan akal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum berhaluan bahwa mengkonsumsi khamar adalah dosa yang paling besar. Hal tersebut tiada diragukan lagi sebagai induk dari segala yang buruk. Bagaimana tidak, sedangkan dua malaikat yang bernama Harut dan Marut terpaksa memilih azab dunia lantaran keduanya pernah mengkonsumsi khamar dan tiada mendapat perkenan lagi untuk naik ke langit meski taubat. Keduanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba kecuali untuk tujuan medis, dalam kondisi terpaksa atau kebutuhan. Keharaman narkoba dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis yang bersifat pasti. Di dalam perspektif hukum Islam, mengkonsumsi narkoba tergolong dosa besar berdasarkan dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum illa tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin," yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah
dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Mungkin sedikit lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena masih banyak yang belum saya ketahui tentang narkoba dalam perspektif Islam. Sedikit atau lebihnya mungkin dapat dipahami dari yang saya sampaikan secara singkat ini. Demikian dari materi yang saya sampaikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.